Halo, shalom guys. Guys, hari ini kita mau belajar mengenal kedalaman hatinya Tuhan. Amin. Nah, guys, gini guys. Tahukah kamu bahwa Tuhan itu begitu pengen deket sama kita? Iya, bahkan saya berani bilang melebihi dari kita ingin dekat sama Dia. Dia mendambakan dekat sama kita. Ya, bahasa saya adalah mendambakan. Bayangin. Ada kerinduan yang sangat besar, yang sangat dalam dari Tuhan untuk bersekutu dengan kita, untuk dekat dengan kita. Masalahnya, kadang kita ini sok sibuk. Tapi sebelum saya lanjut, saya pengen menyapa dulu shalom bagi kamu yang sudah join di video ini, di channel ini. Salam kenal yang baru kenal saya Pastor Jimmy Henlistio. Semoga video ini bisa menjadi berkat, amin. Ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat notifikasi ketika saya punya video yang baru. Siapa tahu bisa menjadi berkat buat kamu. Guys, ya tahukah enggak? Tahukah kamu? Kamu tahu nggak sih kira-kira gitu? Lu sadar nggak sih? Kamu sadar nggak bahwa Tuhan itu menginginkan hubungan yang dekat dengan kamu? Tapi seringkali kita nggak dekat sama Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan begitu menginginkan dekat sama kita? Ingat nggak waktu awal manusia jatuh dalam dosa? Dikatakan dosa itu yang memisahkan antara Allah dan manusia. Jadi Allah itu kan maha kudus ya, maha mulia. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu seperti terpisahkan, nggak bisa nyambung lagi. Karena mulia, kudus, dan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Ada yang tahu? Apa? Ya, Dia menyelenggarakan misi penyelamatan, misi penebusan supaya apa? Supaya Allah boleh kembali terhubung dan dekat dengan manusia, dengan umatnya. Sampai-sampai Dia kirimkan, Dia serahkan anaknya yang tunggal itu yang sangat Dia kasihi untuk mati disalib menebus dosa kita. Tapi guys, ingat nggak kalau malaikat jatuh dalam dosa, diapain? Gak ditebus guys malaikat. Ditendang, dibuang. Betul? Tapi kita manusia ketika jatuh dalam dosa, Allah itu menebus kita. Dia turun dari surga jadi manusia. Menyelamatkan kita. Dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan, untuk mendapatkan kita kembali. Betapa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, ini ketika Henok guys. Henok dikatakan, Henok bergaul karib dengan Allah. Bergaul dengan Allah 300 tahun lebih. Jadi selama hidup Henok itu berjalan bareng Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Ngobrol, jadi sahabat dekat banget. Sampai-sampai, kamu tahu nggak matinya Henok? Henok nggak mati guys. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup. Dibawa ke surga. Kegediamannya Allah. Kenapa? Karena gini, saking dekatnya Allah dengan Henok sudah bestie, sudah jadi sahabat yang dekat. Tuhan gini kira-kira, Nok, gue gak bisa jauh dari lu, Nok. Udah lu ikut aja ke surga, ke rumahku, ke kediamanku. Ayo. Tapi Tuhan, aku kan manusia, daging. Di surga mah roh. Orang mah harus mati dulu. Itu kan kodratnya Tuhan, kira-kira gitu ya. Tuhan bilang gini, apa sih nggak aku bisa buat, aku nih Allah. Tiba-tiba Henok itu nyalain kodrat kira-kira. Diangkat hidup-hidup manusia masuk ke surga. Dalam kemahakuasaannya Allah. Seperti diubah supranatural. Karena Allah pengen dekat dengan Henok. Nggak mau jauh, nggak bisa jauh dari Henok. Guys. Lalu saya masih terkesan. Ini tebak ya. Siapa orang tokoh yang saya maksud? Ya. Allah itu nggak bisa move on dari orang ini
Padahal orang ini sudah mati beberapa tahun lamanya. Tapi Allah ketika ada muncul yang baru, yang bagus, orang manusia itu ya lahir yang manusia hebat itu, oh ini bagus sih, kira-kira gitu kata Tuhan ya. Tapi gak sehebat hambaku yang ini. Ada muncul manusia yang hebat lagi, yang bagus lagi. Ini bagus sih, tapi gak seperti hambaku yang ini. Padahal yang ini udah mati lama guys. Tapi Tuhan seringkali menyebut-nyebut dia terus. Dia nggak bisa move on karena orang ini berkesan luar biasa di hadapan Tuhan. Lalu tebak lagi ya. Orang ini di Alkitab itu dicatat 66 pasal guys. Bayangin banyak banget. Padahal Abraham dan Yusuf cuma 14 pasal. Yakub 11 pasal. Elia cuma 10 pasal. Tapi orang ini, tokoh ini, 66 pasal guys. Sepertinya Tuhan pengen kasih tahu, ini loh cara hidup yang aku suka. Ini loh contoh dia. Orang yang berkenan di hatiku. Kalau saya bilang berkenan, pasti kamu ketebak. Ya, siapa orangnya? Ya, Daud. Ya, terlepas dari Daud melakukan dosa perzinahan ya. Setiap orang mungkin pernah melakukan dosa dan dosanya Daud itu. Tapi kita belajar dari apa yang disukai Allah dalam hidup daripada Daud. Sampai-sampai nama Daud itu disebut adalah dalam silsilah Mesias, ya, Yesus anak Daud, gitu kan? Ini menunjukkan betapa Allah itu seneng banget sama kehidupannya Daud. Luar biasa guys. Kira-kira gini. Kata berkenan itu artinya menyenangkan. Jadi Daud itu menyenangkan Tuhan. Kira-kira gini guys. Ini loh cara hidup yang aku suka. Dia berkenan di hatiku. Dia menyenangkan aku. Aku nggak bisa move on dari dia. Amin. Nah, terus kenapa Daud itu menyukakan hati Tuhan? Kenapa Daud menyenangkan Tuhan? Kenapa Daud berkenan sama Tuhan? Yuk kita belajar karena ini yang dikehendaki Allah. Yang pertama, karena Daud suka dekat dengan Tuhan. Daud suka dekat-dekat sama Tuhan. 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Guys, Daud itu bukan pengangguran. Daud itu raja. Raja atau presiden atau kepala negara itu agendanya pasti padat, betul? Nggak mungkin dia santai, nggak ada itu. Tapi bagi Allahnya bagi Daud, nggak ada yang sibuk untuk melayani Tuhannya. Urusan negara penting, tapi jauh lebih penting pada dekat dengan Tuhan. Daud bisa cari waktu untuk nyembah Tuhan padahal dia sibuk. Ya. Lalu selanjutnya, Daud itu suka tinggal dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Guys, Daud itu suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia lebih memilih tinggal dekat Tuhan daripada di tempat yang lain. Ya ampun, ini hati yang luar biasa. Ya. Tempat yang nikmat, yang penuh dengan kemewahan dan keindahan adalah dalam hadirat Tuhan. Kamu yang ngalami pasti tahu apa yang saya maksud. Amin. Ketika kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, itu senang banget. Ada sukacita yang tidak bisa dikatakan. Ada kenikmatan, keindahan, yang kemewahannya luar biasa. Lalu selanjutnya di Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Seperti yang gini. Daud itu sudah melekat dengan Tuhan. Melekat dengan roh Tuhan. Jangan pisahin ya. Aku nggak bisa hidup tanpa rohmu ya Tuhan. Guys. Ketika Daud punya gaya hidup yang suka dekat sama Tuhan. Itu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Amen. Halo. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tahu nggak guys? Ketika kamu memuji Tuhan dengan hati yang tulus, yang sepenuh hati. Pujianmu itu di surga, ditatanya Allah. Menjadi bau-bauan yang harum, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan bilang, aduh enak banget. Aduh indah banget. Amin guys. Saya teringat dengan kisah Abraham yang unik banget guys. Satu kali ketika Abraham, ya di malam hari Tuhan tanya, atau Tuhan perintahkan, bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan dia buat aku. Dikatakan Allah menguji Abraham. Kenapa Allah menguji Abraham sampai suruh bunuh anaknya, suruh korbankan anaknya Ishak? Kenapa guys? Ada yang tahu? Karena Allah itu cemburu. Sebab kenapa? Karena gini, sebelum anak Abraham itu lahir, ya, hidup Abraham hanya pusatnya, hanya fokusnya sama Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Tapi ketika anak perjanjian yang ditunggu 25 tahun yang didamba-dambakan oleh Abraham lahir, tiba-tiba fokus hidup Abraham bukan lagi ke Tuhan, tapi ke anaknya. Ini anak yang kutunggu-tunggu 25 tahun. Yeay, jadi anak kesayangan. Tiap hari anaknya terus dimandiin, diajak main, diajar ini, dilatih ini. Anaknya terus, sehingga kira-kira mungkin agak melupakan Tuhan. Mungkin bahasa sehari-hari saya, ekspresi Tuhan gini, dia lirik Abraham gini. Ketika Abraham sedang main-main sama anaknya. Anaknya terus. Tuhan jealous, Tuhan cemburu. Bukankah Allah kita disebut Allah yang cemburu, guys? Amin. Maka ketika Allah cemburu, Allah jealous sama Abraham, kenapa sama anaknya terus? Maka Allah menguji Abraham. Abraham, mau nggak sih anakmu yang kamu sayangi itu loh, bawa ke Gunung Moria, persembahkan buat aku, mau nggak? Tapi puji Tuhan Abraham mau, amin. Itu membuktikan bahwa Tuhan lebih utama daripada Ishak anaknya. Guys, mungkin kalau engkau terlalu sibuk dalam hidupmu sampai engkau melupakan Tuhan, Tuhan mungkin gitu guys. Sibuk terus. Kapan datang ke aku? Aku menanti-nantikanmu nak. Kapan kamu datang ke aku? Satu kali saya pernah terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri. Tuhan sampai bilang gini guys. Jim, nak, duduk sini loh. Duduk dekat aku. Kamu gak usah ngapa-ngapain. Deket sama aku. Aku mau deket sama engkau. Padahal guys, yang saya lakukan itu pelayanan. Tapi sepertinya Tuhan lebih menginginkan hubungan yang dekat daripada pelayanan kita. Halo? Pelayanan itu baik. Bahkan kalau saya ketemu beberapa orang yang belum pelayanan, saya mendorong mereka untuk pelayanan. Tapi guys, di hadapan Tuhan, pelayanan baik, ada yang lebih baik, yaitu hubungan dekat dengan Tuhan. Bisa saja kita sibuk di gereja, pelayanan, rajin ibadah, tapi kita ternyata jauh dari Tuhan. Sebab Alkitab ngomong gini guys, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya, suka muji Tuhan, suka ibadah. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Tetapi hatinya jauh daripadaku, kata Alkitab. Guys, sepertinya gini, lu pelayanan oke lah.
Tapi kalau lu nggak deket sama aku, kayaknya itu semua nggak penting. Oh my God. Yang paling utama jangan kau tinggalkan adalah membangun hubungan dekat dengan Tuhan, guys. Amin. Guys, boleh nggak saya minta kepada kamu untuk mulai membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau kamu dikasih hidup satu hari 24 jam, boleh nggak saya sarankan 30 menit aja, setengah jam aja, kamu beri waktu dan hatimu ya untuk Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saran saya matikan semua handphone, laptop, gadget, matikan, hening. Lalu kamu datang, Tuhan, ini aku. Aku mau datang mencari wajahmu. Bahkan saya mau bilang gini, ini bukan doa syafaat ya, doa yang minta-minta, bukan. Ini dalam rangka membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kamu bisa bilang, Tuhan, aku gak minta apa-apa saat ini. Aku cuma pengen dekat sama Tuhan. Aku gak minta apapun. Aku cuma pengen bersekutu, mencari wajahmu. Masuk tinggal dalam hadiratmu, itu aja Tuhan. Dan aku menginginkan pribadimu. Berapa banyak kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Sebab apa? Ketika kita datang sama Tuhan hanya minta, minta, dan minta aja. Kita bahkan nggak peduli dengan apa kerinduan Tuhan, apa hatinya Tuhan. Yang penting ini loh Tuhan, keinginanku, kebutuhanku, pergumulanku. Woi, Tuhan itu pribadi. Dia punya perasaan juga karena pribadi, betul? Lalu gini guys, saya berani bilang gini, kalau engkau nih gak suka doa sama Tuhan, gak suka datang kepada Tuhan, gak pernah, jarang gitu ya, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan gak marah. Ya. Tapi dengar baik ini ya. Tuhan gak marah kalau kamu jarang doa, jarang cari wajahnya. Tapi dia akan senang. Dia akan bahagia kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus. Cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Dia akan senang guys. Oh my God. Berhenti yuk memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan kebutuhan kita aja. Tapi lebih banyak kita memanfaatkan diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Sebab gini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menurut pengalaman saya dan menurut Alkitab, guys, ketika kita menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengutamakan pribadinya, guys, jangan khawatir tentang berkat dan pergumulan, pasti diberkati, pasti ditolong Tuhan. Pasti, guys. Jadi bukan cari berkatnya, pertolongannya, tangannya, tapi cari pribadinya, sumbernya itu, guys. Jangan kita terlalu sibuk. Nah, duduk sini loh, dekat aku. Kamu tahu nggak, guys? Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita itu banyak menerima berkat-berkat ilahi, guys. Contoh, tiba-tiba damai sejahtera itu memenuhi hati saya. Ada sukacita surga. Ada seperti kuasa yang ditransferkan. Ada seperti kekuatan. Ada seperti apa ya? Kuasa yang mengalir, guys. Seperti gini loh, guys. Ini kan ketemu kan. Ada setrum kuasa turun, impartasi dari Allah itu kepada hidup kita. Turun. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, kita kuat. Kita nggak takut apa-apa lagi. Amin. Tapi kalau orang yang jauh dari Tuhan, gampang goyah, guys. Kalau kamu jauh dari Tuhan, masalah kecil aja kamu gentar, takut, khawatir. Tapi kalau kamu dekat sama Tuhan, Yesus, mau raksasa, gunung, masalah, oh, cuman lu doang. Saya punya Tuhan yang lebih hebat dari kamu. Tiba-tiba imannya kuat, rohnya kuat, dan tidak gentar.
menghadapi tantangan apapun, gunung-gunung masalah apapun dalam kehidupan. Dan kita biasanya tampil sebagai pemenang. Karena roh kita kuat. Karena iman kita kuat. Amin. Guys, maukah engkau memenuhi kerinduan Tuhan yang pengen dekat sama kita? Kalau nggak bisa setiap hari, ya udah 2 hari sekali, setengah jam. Kalau nggak bisa 2 hari sekali, udah 3 hari sekali untuk Tuhan, guys. Kalau kamu sehari dapat 24 jam, masa setengah jam aja susah ya untuk memberikan yang terbaik dengan hatimu kepada Tuhan. Guys, saya nggak bisa nyanyi, tapi ketika saya matikan semua laptop, handphone, hening. Tuhan, apa kabar? Tuhan, aku mau nyanyi buat engkau ya. Guys, saya tuh nggak bisa nyanyi. Tapi saya nyanyi untuk Tuhan dengan hati saya. Saya nyanyi, saya pilih lagu yang hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk memberkati saya ya. Itu beda rasanya, guys. Tulus. Suara saya mungkin belepotan. Tapi ketika saya nyanyi dari hati saya dengan segenap hati, saya percaya itu menyenangkan Tuhan. Saya berani bilang gini, lebih baik kamu nyanyi 5 menit dengan sungguh-sungguh dengan hatimu daripada kamu nyanyi 1 jam, 2 jam, tapi pikiranmu kemana-mana nggak segenap hati. Mending nggak usah nyanyi. Amin. Lebih baik kamu nyanyi 5 menit, 10 menit dengan hatimu untuk Tuhan. Daripada berjam-jam nggak pakai hati. Seringkali gitu kan, di ibadah kita nyanyi sih mulutnya. Tapi pikiran kita habis ini mau kemana ya? Habis ini mau makan apa ya? Aduh, tadi di rumah belum ini lagi ya. Ayo belajar memenuhi kerinduan Tuhan. Yang sesungguhnya dia pengen deket sama kita. Tapi seringkali kita sok sibuk, kita nggak mau peduli dengan hatinya. Biar kita seperti Daud yuk. Yang berkenan, yang menyukakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Daud suka dekat sama Tuhan. Dia nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Dia nggak mau terpisah dari Tuhan lama-lama. Oh my God. Guys, Tuhan itu nyata. Tuhan itu seringkali bisa ngomong, guys. Ketika hening teduh ya, saya biasanya siapkan kertas di sini sama pulpen. Tiba-tiba Tuhan bilang, saya catatin. Karena itu benih ilahi. Karena itu unggul. Karena itu pasti luar biasa karena datang dari Tuhan. Tuhan itu Bapa bagi kita. Dia pengen bergaul dengan kita. Dia pengen ngomong, ngobrol, karib dengan kita. Amin guys. Biar ini menjadi berkat yuk bagi hidupmu. Amin. Saya mau berdoa buat kamu. Yuk taruh tanganmu di dada, saya mau doa. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Supaya kiranya hidup mereka itu boleh Engkau tarik dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hidup mereka mencari wajah-Mu, mencari persekutuan dengan Engkau setiap hari ya Tuhan. Mereka boleh memberikan waktu terbaik mereka, hati mereka untuk Engkau, untuk bersekutu, untuk dekat dengan Tuhan. Biar kami semua ditolong untuk hidup menyenangkan dan berkenan seperti Daud hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Tolong kami semua. Oleh kekuatan dan kasih karunia-Mu, kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Guys, semoga ini bisa menjadi berkat buat kamu. God bless you.